Kita berjumpa lagi ya dalam materi kita masih tentang trigonometri. Ini materi tambahan sebenarnya ya, luas segitiga ya. Tapi di sini bakal dilihat dengan dan dihubungkan dengan trigonometri. Jika sebelumnya kita mengenal luas segitiga itu adalah setengah AB, setengah alas kali tinggi. Nah, di sini akan dihubungkan dengan trigonometri atau lebih tepatnya dengan sinus ya, karena di sini juga ditulisnya luas segitiga dengan aturan sinus. Nah, jadi begini, pada sembarang segitiga, misalkan ada segitiga ABC ya, tentu sisi depan sudut A kita sebut dengan sisi A dan seterusnya BC. Maka luasnya itu ya, sebenarnya konsepnya menggunakan setengah alas kali tinggi. Cuman kalau misalkan kita menganggap alasnya C, nah nanti tingginya kan jadi C titik sudut C ke bawah ya, garis tinggi, nanti dihubungkan dengan sin gitu. Jadi diubah tingginya ke dalam bentuk sinus. Nah, silahkan digali bagaimana bisa seperti itu ya. Selanjutnya, bagaimana sih rumusnya? Sebenarnya kalau pakai kata-kata begini, luas suatu segitiga itu, suatu segitiga sembarang itu adalah setengah kali sudut kali sisi pengapit dikalikan dengan sudut yang diapit gitu ya. Jadi setengah kali sisi pengapit dua buah sisi, setengah kali dua buah sisi dan sinus sudut yang diapit. Misalkan setengah AB sisi pengapit nih, sudut yang diapitnya C, jadi setengah AB sin C gitu saja. Jadi setengah AB sin C atau setengah, nah kalau AC sin B ya, kalau BC sin A. Wah, ada suara ayam ya, berkah berarti. Mudah-mudahan. Jadi seperti itu. Jadi yang perlu diingatnya adalah ada dua sisi dikalikan sinus sudut yang diapitnya, begitu saja. Ya karena nanti polanya belum tentu AB sin C ya, AC sin B, bisa jadi nanti Q sin A misalkan begitu. Tapi yang perlu kita ingat ada dua sisi yang mengapit dan sinus sudut yang diapitnya. Ya, setengahnya ini dari bawaan segitiga sebenarnya. Jadi kalau misalkan sini ini C nih, C ya, ini C. Berarti kalau kita misalkan diketahuinya sudut C, nah berarti kan pakai yang mana? Kalau diketahuinya sudut ya ini C gitu ya. Kalau kita anggap alasnya C nih, alasnya C, berarti kan tingginya ini sini. Apa sih hubungannya dengan sin A atau sin B gitu. Silakanlah dipelajari. Bagaimana cara penggunaannya? Nah, contoh di sini ya. Pada suatu segitiga ABC diketahui AB sama dengan BC sama dengan 8, sudut A-nya 75 derajat, maka luas, luas apa itu dibacanya? Nah, maka luas ABC-nya, luas segitiga ABC-nya adalah, nah, ya. Di sini kalau kita lihat, di sini AB, BC, ya. Berarti kalau misalkan kita gambar segitiga AB BC, nah AB BC, berarti kan yang harusnya diketahui itu adalah sudut B. Kenapa? Karena kita tahunya AB dan BC. Tapi ini tidak seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya tetap kita upayakan mencari sudut B dulu berapa. Kalau kita lihat di sini ya, ABC. Nah, karena AB-nya sama dengan BC, maka ini adalah segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, maka sudut pada alasnya, ini kan B-nya jadi puncaknya ya, karena kakinya AB dan BC gitu. Maka sudut pada alasnya pasti sama. Berarti di sini A-nya 75, maka C-nya 75 juga. Nah, berarti kita bisa mencari B. Karena kita tahu jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Ya, berarti 75 tambah 75, 150 ya. Dapat B-nya 30 begitu. Sehingga rumusnya, nah, jadi apa ini? Setengah ya AC ya, AC sin B begitu. Tinggal masukin aja. Setengah 88 sin 30, ingatlah sin 30 setengah ya, jadi 16 SL. SL itu artinya ya satuan luas, karena di sini tidak disebutkan satuannya berapa. Jadi kalau tidak ada satuannya, berarti ini kan satuan panjang ya. 8 di sini itu dia satuan panjang, karena tidak diberikan, tidak dikasih tahu. Bisa saja 8 cm, satuan panjang itu 8 meter gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Wah, biar lebih rame. Tentukan luas segi 8 beraturan yang memiliki jari-jari lingkaran luar 4 cm. Nah, ya. Ada segi 8 beraturan berarti poligon, ya. Jari-jari lingkaran luar.
lingkaran luar 4. Nah, pertama kita gambar dulu. Kita gambar poligonnya itu yang warna hitamnya saja ya, yang warna hitamnya saja. Nah, maksud jari-jari lingkaran luar itu ini, yang biru. Jadi sebenarnya ini garis-garis dan lingkaran yang biru ini itu hanya pembantu saja. Lingkarannya segi 8-nya kan yang hitam doang ya. Cuman maksud dari jari-jari lingkaran luar itu, kalau poligon dia pasti punya pusat. Kita sebut pusatnya O. Dan dia juga pasti sama juga dengan pusat lingkarannya, lingkaran luarnya. Nah, maksud jari-jari lingkaran luar berarti O ke B. O ke B. Gitu, O ke B. Itulah maksudnya dari jari-jari lingkaran luar gitu. Kalau AB kan sebutnya sisi ya. AB sisinya. Kalau OA ini jari-jari lingkaran luar. Nanti ada juga jari-jari lingkaran dalam ya. Bagaimana cara kita mencari luasnya? Kalau kita perhatikan, ini segi 8 ya. Dan pasti OAB ini kan segitiga sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena OA dan OB pasti sama-sama jari-jari lingkaran. Nah, karena segitiga sama kaki, berarti kita tahu OA dan tahu OB. Kita hanya perlu mencari sudut AOB. Ini sudut O-nya berapa nih? Sudut O-nya. Ya, sudut O-nya berapa? Bagaimana cara kita mencari sudut O? Begitu. Kalau kita perhatikan ya, ini kan AOB segitiga 8 ini, segitiga 8. Segi 8 ini bisa kita pecah-pecah menjadi 8 buah segitiga yang kongruen, yang sama. Nah, ya, jadi konsepnya kita cari saja salah satu luasnya. Menggunakan rumus luas segitiga yang tadi ya. Karena kita tahu OA dan OB, kita cari dulu AOB-nya. AOB-nya cari ya. Ini kan 8 segitiga yang kongruen. Kalau kita lihat ya, kalau misalkan kita hitung ini nah, lihat, ini segitiga ini kan sudut-sudutnya ya, sudut 8 buah segitiga itu membuat sebuah lingkaran penuh full. Sehingga kalau mau mencari AOB, ya berarti satu lingkaran ini tinggal kita bagi saja dengan banyaknya lingkaran. Karena ini segi 8, ya banyak lingkarannya 8. Jadi sudut AOB itu 360 dibagi 8. Artinya sudut AOB-nya adalah 45 derajat. Nah, gitu ya. Sehingga karena kita sudah tahu OA-nya tahu, ini OA ya, OA-nya tahu 4, OB-nya juga tahu dia adalah 4, dan kita tahu ininya adalah 45 nih, siapa ini? Si O-nya 45, ya berarti tinggal menggunakan luas segi 8 sama dengan 8 kali luas segitiga AOB, karena ada 8 buah segitiga yang sama. Nah, tinggal 8 kali setengah 2 sisi dan sinus sudut yang diapit. Nah, sin 45 gitu ya. Sin 45. Tinggal setengah 8-nya hilang. Ya, jadi tinggal kita kalikan saja ya. Dikalikan saja 8 kali setengah kali 4 kali 4 gitu ya. Berapa tuh kita hitung? Nah, ini 4 setengah. Setengahnya coret. Kita peroleh luasnya adalah 32 akar 2 cm kuadrat. Nah, kalau ini mah karena di atasnya diketahui satuannya adalah cm di cm kuadrat gitu ya. Dan dari sini sebenarnya bisa Anda perluas rumusnya menjadi seperti ini ya. Luas sebuah segi n beraturan n per 2 r kuadrat kali sin 360 per n. Kenapa r kuadrat? Itu jari-jari luarnya maksudnya ya. Karena ini pasti sama dengan ini. OA OB itu r kuadrat. Kenapa n per 2? Rumus lingkarannya setengah. Kenapa n? Banyak seginya. Karena nanti bisa ini awas r-nya di sini jari-jari luar ya. Karena nanti ada jari-jari dalam. Kalau jari-jari dalam, jari-jari lingkaran dalam berarti lingkarannya kayak gini. Nah, nanti yang dapatnya menjadi apotema nanti. Silahkan Anda eksplorasi. Oke, itu saja pertemuan kita kali ini. Silahkan lanjut ke latihan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.